Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang mulia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat berkasih sayang pada makhluk yang namanya manusia. Hadirin yang mulia, di dalam hidup ini manusia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan cara bagaimana mendapatkan rezeki dengan mudah. Di dalam Al-Qur'an ada 13 cara yang bisa ditempuh oleh orang-orang beriman di dalam menggapai rezekinya. Maka hadirin yang mulia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 13 cara bagaimana pintu-pintu rezeki ini bisa terbuka dan rezeki akan datang kepada seorang hamba. Yang pertama adalah takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari semua masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sangat luar biasa. Kita sering membayangkan dari mana ini nanti urusan saya selesai, bagaimana ini nanti urusan saya ini, bagaimana nanti rezeki saya dari mana. Tidak perlu. Karena orang beriman, jika takwanya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezekinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya di dalam At-Tolaq ayat 3 itu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amrih khaja'ala lahu likulli shay'in khudron. Ini Quran surat At-Tolaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maksudnya ini semua keperluannya dipenuhi oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini akan melaksanakan urusan sesuai kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketetapan bagi tiap-tiap masalah ini. Allah sudah berikan ketetapannya. Maka orang-orang yang bertawakal ini akan diberi kemudahan. Itulah jalan rezeki yang kedua. Dengan tawakal, Allah Subhanahu wa taala ini akan mencukupkan semua keperluan seorang hamba yang beriman. Kemudian cara yang ketiga, yakni dengan sholat berjamaah. Sholat dan sholat berjamaah. Kenapa ada dua sholat? Sholat ini bagi kaum mukminah, bagi kaum wanita ini sholat di rumah, dan bagi kaum laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, di sini sholat ini mendatangkan rezeki. Apabila kita ini mau memerintahkan kepada keluarga kita ini mendirikan sholat, dan kita bersabar di dalam memerintahkannya, serta bersabar di dalam mengerjakan sholat, maka Allah berjanji akan memberi rezeki. Allah telah berfirman, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah hadirin yang mulia, pintu yang ketiga yakni sholat. Kemudian pintu yang keempat adalah doa. Doa ini penting sekali. Doa ini penting sekali. Maka kita ini senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa ini adalah sarana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku, aku akan memenuhinya. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah 186 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berjanji, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kita ini dengan doa ini akan membuka jalan rezeki, akan membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang keempat adalah doa. Hadirin yang mulia, bagaimana cara menarik rezeki yang berikutnya, membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yakni dakwah. Nomor 5 adalah dakwah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 2494. Ada 3 golongan yang mereka seluruhnya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seorang yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berada dalam jaminan Allah. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke keluarganya dengan pahala dan ghanimah yang diperolehnya. Kedua, seorang yang berangkat ke masjid, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan lalu memasukkan ke dalam surga atau mengembalikan dengan pahala dan ghanimah yang diperolehnya. Ketiga, seorang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya sampaikan di dalam pengajian yang sebelumnya. Jaminan Allah. 3 orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berdakwah ini di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam hadis ini. Dan ini membuka rezeki. Karena apa? Ini kalau disingkat maknanya apa? Maknanya ini orang yang melakukan 3 perkara ini, orang yang melakukan 3 perkara ini hidupnya dijamin Allah, matinya masuk surga. Begitu. Kalau hidup dia diberi rezeki oleh Allah dan mati dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini apa? Dakwah. Kemudian yang keenam, cara menarik rezeki dari khazanah Allah Subhanahu wa taala dengan taklim. Apa itu taklim? Taklim itu menuntut ilmu. Di antaranya hadis Nabi SAW dalam Musnad Asy-Syihab karya Muhammad Al-Khudai 450 Hijriah beliau wafat. Diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Haritsah, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dengan rezekinya. Ya, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dengan rezekinya. Jadi hadirin yang mulia, taklim, menuntut ilmu, mencari ilmu ini mendatangkan rezeki, menarik rezeki dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap enteng orang yang sedang menuntut ilmu agama ini.
Orang kok ngaji terus nanti gimana kebutuhannya? Enggak. Dengan mengaji, dengan menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rezekinya. Dan ini termasuk cara yang keenam untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang berikutnya tilawatil Quran, terutama surat Yasin dan Al-Waqiah. Kok Yasin dan Al-Waqiah saja, bagaimana kalau kita baca seluruhnya? Ya bagus, bagus karena Quran itu bukan Yasin dan Al-Waqiah saja. Namun kita ini harus belajar yakin dengan janji-janji Allah dan yakin dengan janji-janji yang diberikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyampaikan ini. Dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan menderita kefakiran selamanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Maka hadirin yang mulia, tilawatil Quran ini termasuk cara untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Khususnya surat Yasin dan Al-Waqiah. Nah, kemudian yang kedelapan, zikir. Zikir tasbihat termasuk solawat, terutama subhanallah wa bihamdihi. Nah, subhanallah wa bihamdihi ini satu kitab ini menyampaikan bahwa andaikan tidak ada kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanal adim, maka makhluk-makhluk ini tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk, yang dengan itu mereka mendapati limpahan rezeki? Laki itu pun bertanya, doa apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, subhanallah wa bihamdihi subhanal adim. Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar sehingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hadirin yang mulia, satu kalimat ini subhanallah wa bihamdi subhanal adim ini kalimat yang begitu agung yang mendatangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang mau membacanya. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai kita ini kehilangan satu kesempatan untuk berzikir, membasahi lisan kita ini dengan ucapan subhanallah wa bihamdi subhanal adim. Di satu riwayat disampaikan bahwa satu kalimat ini subhanallah wa bihamdi subhanal adim ini sangat ringan di lisan dan sangat berat di timbangan nizam nanti. Maka zikir ini termasuk sarana, termasuk cara untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ke-9 yakni istighfar. Maka aku akan katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai yang mengalir. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, maka hadirin yang mulia, istighfar ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Nah, kenapa di dalam ayat ini disebut hujan yang lebat? Karena di Arab sana hujan itu sangat-sangat jarang. Hujan itu sangat diimpi-impikan. Nah, sehingga manakala
hari hujan itu menjadi satu rezeki yang begitu luar biasa bagi mereka, bagi penduduk Arab saat itu. Maka hadirin yang mulia, cara menarik rezeki yang ke-9 ini dengan beristighfar. Kemudian cara yang ke-10, ya, yang ke-10 ini penting sekali, ini sedekah. Nah, sedekah ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya ini perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatkan gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku berinfak kepadamu." Muttafaqun alaih. Jadi hadirin yang mulia, manakala kita ini menghendaki Allah ini memberikan lebih kepada kita, maka kita ini diminta bersedekah yang lebih kepada hamba-hamba Allah. Ada satu hadis itu yang maknanya begini: cintailah apa-apa yang di bumi, maka nanti yang di langit akan mencintaimu. Maka bukti cinta itu diantaranya adalah bersedekah kepada mereka, sehingga apa-apa yang di langit mencintai kita. Nah, itulah sedekah. Dan sungguh luar biasa. Baginda Rasulullah SAW sampaikan, apabila kalian mau sehat, berpuasalah. Apabila kalian mau kaya, bersedekahlah. Nah, ini pesan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi cara yang ke-10 untuk menarik rezeki, yakni bersedekah. Yang ke-11 adalah silaturahmi. Nah, cara untuk menarik rezeki berikutnya yang ke-11 adalah silaturahmi. Di dalam satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maksudnya ini dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ya, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silaturahmi ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi banyak orang yang dimudahkan rezekinya ini dengan silaturahmi. Kemudian nomor 12 ini, cara untuk menarik rezeki yang nomor 12 ini yang paling disenangi ini, dengan menikah. Nah, dengan menikah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 ini disampaikan yang artinya ini, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Hadirin yang mulia, sudah banyak buktinya bahwa menikah ini menarik rezeki. Ada kalanya orang ini waktu sendirian itu ya hidupnya pas-pasan, mau bikin rumah susah. Tapi manakala dengan menikah, maka Allah Subhanahu wa taala ini beri kelebihan rezeki mereka. Untuk apa? Untuk membuat rumah, untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menghidupi mereka berdua dengan menikah. Tapi manakala dia sendiri, kehidupannya susah gitu. Nah, menikah ini memang amal untuk menarik rezeki yang sangat-sangat disenangi kaum pria begitu ya. Ya. Ya, kemudian yang ke-13 ini telah umum cara menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu jannah rezeki Allah ini. Yang ke-13 ini telah umum, yakni bekerja. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Maka hadirin yang mulia, bekerja ini
para alim ulama ini meletakkan cara yang terakhir. Namun umat sekarang ini membalik, bekerja ini menjadi cara yang pertama, sehingga kehidupannya menjadi sempit, kehidupannya menjadi susah, kehidupannya menjadi berat. Karena apa? Dia hanya mengerjakan satu cara ini saja, cara yang terakhir di dalam mencari rezekinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita berusaha mengamalkan 13 cara ini sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.